Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Dika Rahmawati dari kelas Tadris Matematika kelas C angkatan tahun 2021 semester 4 dengan NIM 21204081. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik ibadah, yaitu mengenai praktik berkurban, praktik mengenai ibadah kurban. Langsung saja kita masuk ke dalam pengertian dari ibadah kurban itu sendiri. Nah, kurban menurut bahasa artinya adalah dekat, sedangkan menurut istilah, kurban adalah pelaksanaan penyembelihan hewan ternak atas dasar perintah Allah dan petunjuk Rasulullah dengan harapan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan juga 3 hari tasyrik berikutnya, yaitu bisa dilaksanakan penyembelihan tersebut pada tanggal 11, 12 atau 13. Kemudian hukum pelaksanaan ibadah kurban itu sendiri merupakan sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Kemudian dalam berkurban itu ada ketentuannya, di mana satu ekor kambing itu dapat digunakan untuk satu orang berkurban. Kemudian untuk satu sapi atau kerbau dapat digunakan untuk 7 orang berkurban. Kemudian ketentuan orang yang menyembelih. Yang pertama adalah penyembelihan beragama Islam, yang kedua penyembelihan dengan sengaja, yang ketiga penyembelihan balik dan juga berakal, keempat penyembelihan membaca basmalah. Kemudian ketentuan hewan kurban. Yang pertama adalah sehat. Artinya sehat di sini adalah hewan yang sakit seperti terkena kudis, kurap, dan juga penyakit lainnya, artinya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah gemuk, tidak kurus, kering. Gemuk tidak kurus kering di sini artinya adalah hewan yang kurus hingga kelihatan tulang belulangnya tidak diperkenankan untuk berkurban. Kemudian yang ketiga adalah hewan tersebut tidak cacat. Cacat di sini artinya adalah hewan yang patah tanduknya, kemudian pincang atau buta, buah zakarnya hanya satu, artinya tidak syah untuk berkurban. Kemudian yang keempat adalah sebaiknya jantan. Bila terpaksa betina, betina tersebut tidak sedang dalam kondisi hamil. Kemudian yang kelima adalah telah cukup umur. Yang pertama adalah unta yang berumur 5 tahun. Kemudian yang kedua adalah sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun. Dan yang ketiga adalah kambing yang telah berumur 2 tahun atau domba yang telah berumur 1 tahun atau telah berganti giginya. Kemudian syarat syah penyembelihan yang pertama adalah binatangnya dalam keadaan masih hidup dan merupakan binatang yang halal dimakan. Yang kedua adalah penyembelihannya beragama Islam. Penyembelihnya beragama Islam sekurang-kurangnya sudah mumayyiz, berakal sehat, tidak buta, dengan sengaja, dan juga membaca basmalah saat menyembelih. Kemudian yang ketiga adalah alat yang digunakan harus tajam, terbuat dari logam besi atau yang lain. Kemudian tidak boleh menyembelih dengan menggunakan tulang, kuku, atau gigi. Kemudian yang kelima adalah dilakukan pada leher sampai terputus saluran makanan, pernafasan, dan nadi leher bagian kanan dan juga kiri. Yang terakhir adalah jika ada hewan kurban yang tercebur ke sumur atau terjepit lehernya, boleh disembelih bagian mana saja asalkan darahnya tersebut dapat mengalir keluar dan juga mempercepat kematiannya. Kemudian sebab berikutnya adalah jenis penyembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah secara tradisional. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan tangan manusia langsung, menggunakan pisau yang masih dikendalikan oleh manusia. Pada penyembelihan secara tradisional ini masih digunakan, apalagi di sekitar kita masih menggunakan cara tradisional. Kemudian yang kedua adalah secara modern. Pelaksanaan dilakukan dengan menggunakan mesin potong hewan. Ini biasanya dilakukan di tukang jagal sapi dan lain sebagainya, itu sudah menggunakan cara modern atau mereka menggunakan mesin pemotong. Namun orang yang mengendalikan mesin pemotong tersebut harus telah melewati atau sudah harus memenuhi persyaratan sebagai seorang penyembelih hewan kurban sehingga daging tersebut tidak menjadikan dia haram. Kemudian hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama adalah menyembelih dengan alat yang tumpul. Yang kedua adalah urat nadi kanan dan kiri leher tidak putus. Yang ketiga adalah menyembelih sampai putus lehernya, itu tidak boleh. Artinya ketika kita menyembelih hewan kurban tetapi kita itu kesulitan untuk memutus 3 salurannya, akhirnya kita melangsungkan saja sampai leher tersebut putus. Nah, itu membuat daging hewan tersebut menjadi haram. Kemudian yang keempat adalah mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati.
Kemudian adab menyembelih hewan kurban. Adab menyembelih hewan kurban yang pertama adalah diutamakan orang yang berkurban yang menyembelih hewan tersebut. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pisau paling tajam. Yang ketiga, tidak mengasah pisau di depan hewan kurban. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima adalah meletakkan kaki penyembelih di leher hewan kurban. Yang keenam adalah disembelih dengan cepat. Yang ketujuh adalah memastikan 3 saluran sudah putus. Yang kedelapan adalah menyelaraskan nafas penyembelih dengan hewan yang disembelih. Tujuannya nantinya akan berhubungan dengan poin nomor 9, yaitu menyembelih saat hewan tersebut menghembuskan nafas. Artinya, seorang penyembelih harus menyembelih hewan tersebut dalam keadaan hewan tersebut menghembuskan nafas. Jangan sampai ketika menyembelih hewan tersebut, ketika hewan tersebut menarik nafasnya. Kemudian yang ke-10 adalah penyembelih menahan nafas. Yang ke-11 adalah menyembelih pisau diarahkan dari atas ke bawah dan tidak melepaskan pisau dari leher hewan sebelum hewan tersebut benar-benar mati. Kemudian bagaimana doa ketika menyembelih hewan kurban? Bacaan saat menyembelih hewan kurban adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Kemudian kita masuk poin yang terakhir, yaitu hikmah berkurban. Yang pertama adalah hikmahnya menghidupkan sunnah para nabi terdahulu. Yang kedua, untuk mendekatkan diri atau takorub kepada Allah SWT. Yang ketiga adalah mengajarkan kita untuk bersikap dermawan, tidak rakus, dan juga tidak kikir. Yang keempat, mendidik kita untuk peduli kepada sesama. Kemudian berikut ini merupakan video detik-detik penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di lingkungan sekitar kita yang masih menggunakan cara tradisional. Nah, di sini hewan kurban dimasukkan ke dalam sebuah alat. Di sini alatnya gunanya untuk mempermudah bagaimana cara merobohkan hewan tersebut agar hewan tersebut itu merasa nyaman ketika dia dirobohkan, menghindarkan hewan kurban tersebut dari ngamuk. Biasanya kalau hewan kurban merasa tidak nyaman atau dirinya terancam, maka dia akan meronta sehingga kesulitan bagi para penyembelih untuk menyembelih hewan kurban tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwasannya bagian belakang kaki dari kaki depan hewan kurban tersebut diikat dengan dinding dari alat peroboh tersebut. Gunanya untuk mengikat hewan tersebut agar tidak meronta pada saat dia disembelih. Nah, ini adalah ketika hewan tersebut sudah diikat bagian kakinya dan juga badannya, serta bagian kepalanya. Ketika sudah selesai dirasa sudah selesai ikatan yang digunakan pada hewan kurban, maka dapat menggulingkan alat tersebut dan membawa hewan tersebut ke dalam lubang yang telah dibuat tadi, guna untuk segera mungkin menyembelih hewan kurban tersebut. Tadi telah disunahkan, telah dianjurkan bahwasannya hewan kurban dihadapkan ke kiblat, ke arah kiblat. Kemudian bagian kaki, kedua kakinya, yang bagian depan itu diikat, kedua kaki bagian belakang dan juga diikat. Nah, di sini hewan kurban dibawa ke tempat penyembelihan. Sekian video saya mengenai tutorial atau mengenai materi mengenai ibadah kurban. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.